Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di seri kuliah filsafat politik kontemporer. Hari ini teman-teman kita akan membahas seorang pemikir feminis dan seorang kritikus sosial yang sangat berpengaruh. Namanya adalah Nancy Fraser. Nah, Fraser ini dikenal karena gagasan dia tentang dua dimensi keadilan, yaitu redistribusi dan rekognisi. Nah, apa maksud redistribusi dan rekognisi ini? Ini yang akan kita bahas. Baik, teman-teman. Jadi bagi Fraser ini, ketidakadilan itu tidak hanya terjadi dalam bidang ekonomi, tapi juga ketidakadilan itu um, berlaku dalam soal identitas. Maka dia melihat begini. Pertama, ada ketidakadilan ekonomi yang kemudian dia sebut sebagai masalah redistribusi. Redistribusi ini itu terkait dengan bagaimana sumber daya, kekayaan, dan kesempatan itu kan didistribusikan. Seharusnya kan begitu. Kalau ada orang yang miskin, atau ada pekerja yang dieksploitasi, atau misalnya ada kelompok yang kalah dalam sistem ekonomi, itu jelas bentuk ketidakadilan. Dan ketidakadilan semacam itu dia sebut sebagai ketidakadilan ekonomi atau redistribusi. Persoalannya di situ. Nah, namun Fraser ini mengatakan bahwa membicarakan redistribusi saja tidak cukup. Ada lagi dimensi lain yang dia sebut sebagai ketidakadilan kultural. Nah, ketidakadilan kultural ini yang kemudian nanti dia kasih nama rekognisi. Jadi ketidakadilan kultural atau rekognisi itu terjadi ketika identitas satu kelompok, misalnya perempuan, ya kelompok perempuan atau kaum etnis minoritas atau misalnya komunitas LGBTQ, ya, ini ketika kelompok-kelompok ini tidak diakui secara setara. Nah, indikasinya apa? Yaitu ketika mereka mengalami diskriminasi, stereotip, atau ya dianggap sebagai warga kelas 2. Jadi meskipun secara ekonomi mereka yang tersingkirkan secara kultural ini cukup mapan, mereka tetap saja mengalami ketidakadilan karena tidak dihargai atau diakui dalam budaya dan politik. Nah, yang menarik adalah Fraser tidak setuju kalau kita hanya fokus pada satu dimensi saja. Kalau kita hanya bicara soal redistribusi saja, misalnya, kita nanti akan jatuh ke ekonomi sentrik, ya. Perhatian kita terlalu di bidang ekonomi. Kita lupa bahwa ada yang menderita karena identitasnya tidak diakui. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya bicara soal rekognisi atau soal keadilan kultural, maka kita bisa terjebak pada politik identitas yang sempit. Dan kita malah melupakan soal struktur ekonomi yang timpang. Maka Fraser ingin kita itu menempatkan keadilan dalam satu napas dua hal sekaligus, yaitu ekonomi dan identitas kultural, redistribusi dan rekognisi. Nah, contoh nyatanya seperti apa? Contohnya, mari kita bayangkan persoalan di bidang feminisme, ya. Pada satu sisi, yaitu sisi ekonomi, perempuan itu seringkali dibayar jauh lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Nah, ini kan masalahnya adalah masalah redistribusi. Tapi, ada juga sisi kulturalnya, yaitu ketika kaum perempuan seringkali dianggap tidak pantas memimpin, atau perannya diremehkan. Nah, kalau sudah mengatakan itu, maka masalahnya adalah masalah rekognisi. Jadi ketika kita bicara feminisme dalam konteks perjuangannya, kita harus menuntut dua hal itu sekaligus, yaitu upah yang setara, yang adil, dan pengakuan budaya, pengakuan identitas kultural perempuan yang setara. Atau misalnya kalau kita mencari contoh lain, kita lihat persoalan iklim. Kalau kita lihat komunitas masyarakat miskin
kota, katakanlah seperti itu, atau komunitas masyarakat miskin pada umumnya, itu kan sering jadi korban pertama dan yang terbesar dari sebuah bencana iklim. Itu terjadi karena ada masalah redistribusi. Karena beban ekonomi mereka kan tentu semakin berat ketika bencana terjadi. Tapi kalau kita hanya bicara masalah redistribusi, kita lupa bahwa misalnya contohnya kelompok masyarakat adat sendiri juga sering tidak diakui haknya atas tanah dan budaya mereka demi penyelamatan lingkungan. Jadi misalnya masyarakat yang tinggal di tengah hutan, itu kemudian demi menjaga hutan, itu mereka disingkirkan, katakan seperti itu. Nah ini kan masalahnya rekognisi. Jadi lagi-lagi, kita harus bicara keadilan dalam dua dimensi. Nah, teman-teman, Fraser ini menekankan bahwa dalam dunia global kita hari ini, persoalan keadilan itu tidak hanya bisa dilihat dalam satu kacamata, redistribusi atau rekognisi. Tapi lebih dari itu, kalau kita bicara dunia ya, kita juga nggak bisa ngomongkan keadilan dengan batas negara. Misalnya, kalau kita bicara buruh migran, maka kita bicara perempuan di pabrik-pabrik Asia yang bekerja untuk industri global kan, kepentingan dunia. Maka kalau kita bicara tentang perempuan sebagai buruh migran, maka kita bicaranya isunya adalah dunia. Nah, atau demikian pula dengan isu pengungsi. Nah, semua itu menuntut kita melihat keadilan dalam skala transnasional, dalam skala redistribusi dan rekognisi. Nah, pikiran Fraser ini sampai hari ini masih relevan. Kita tahu kan debat tentang feminisme, tentang perdebatan feminisme, politik identitas, keadilan, ekonomi, sampai gerakan climate justice itu, semuanya itu beririsan dengan gagasan Fraser. Nah, lalu pertanyaannya, kalau masih relevan, apa pelajaran penting dari Nancy Fraser? Ya, pertama yang harus kita ingat adalah bahwa kita tidak boleh hanya sibuk memperjuangkan kesetaraan ekonomi dengan mencoba meminimalisir kesenjangan ekonomi. Kita juga harus bicara tentang pengakuan identitas. Sebaliknya, kita juga nggak hanya melulu ngomongkan tentang persoalan kultural dan identitas, tapi lupa soal keadilan ekonomi. Di sisi yang lain, kita juga tidak bisa membicarakan kasus-kasus kemanusiaan itu dalam konteks nasional, tetapi harus transnasional, karena ada begitu banyak kasus yang sifatnya memang hanya bisa dibicarakan secara transnasional, misalnya migran, buruh migran, misalnya kasus tentang pengungsi, ya. Nah, itu tadi tentang Nancy Fraser, teman-teman. Saya pikir sudah cukup apa yang kita bahas tentang pemikiran dia. Kita akan kembali lagi besok, kita akan bahas pemikir lain yang teman-teman mungkin sudah cukup kenal, namanya Slavoj Žižek. Terima kasih, tetap berpikir kritis.